Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 210101211 Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya yaitu mengenai penerapan value engineering pada kasus Georgia Department of Transportation. Ini anggota kelompok, lalu pertama, terdapat deskripsi proyek. Jadi, proyek ini merupakan perbaikan dan perpanjangan masa operasional dari Jalan Tol I-20 arah timur dari persimpangan I-285 sampai CR 5150 Jalan Panola di Delclap, negara bagian Georgia. Studi Value Engineering dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 12 Februari 2010 oleh PBS dan J di kantor Departemen Transportasi Georgia di Atlanta. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk memberikan peningkatan operasional dan keselamatan sepanjang Jalan I-20 menuju ke timur di sekitar persimpangan I-285 di Delkap. Tujuan utama dari proyek adalah untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional dari segmen kritis sistem antar negara bagian Georgia. Pekerjaan konstruksi ini berupa penambahan jalur kolektor distribusi, memodifikasi jalur utama, dan membuat perbaikan perkuatan lereng dari sebelah barat persimpangan I-20 atau I-285 ke jalan I-20 atau persimpangan Jalan Panola sepanjang 4,5 mil. Dirancang untuk mengatasi kapasitas atau pergerakan lalu lintas di area proyek. Sistem jalan kolektor distributor akan membebaskan kapasitas jalan bebas hambatan yang saat ini tidak digunakan sepenuhnya karena kondisi jalan bergelombang, sehingga secara signifikan meningkatkan lalu lintas kendaraan. Proyek ini juga dibangun untuk mengatasi pergerakan kendaraan yang bertentangan dan rekayasa lalu lintas untuk menciptakan kondisi perjalanan yang lebih aman. Selanjutnya, terdapat peta lokasi proyek yang dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Di sini ada 4 simpang susun utama pada proyek, yaitu I-20 di Columbia Drive tidak ada perubahan yang direncanakan, I-20 dan I-285 lereng dari I-285 arah timur ke I-285 akan disesuaikan. Lalu I-20 di Jalan Wesley Couple, jalan yang berada di sekitar lereng yang menuju arah timur akan diatur kembali. Lalu I-20 di Jalan Panola, tanjakan ke arah timur akan diatur kembali. Kemudian ada 2 persimpangan utama pada proyek ini, yaitu I-20 arah timur di Jalan Wesley Chapel, konstruksi lereng yang diusulkan akan terhubung dengan persimpangan yang ada. Dan I-20 arah timur di Jalan Panola, konstruksi lereng akan diusulkan terhubung ke persimpangan yang ada. Selanjutnya terdapat gambar lokasi proyek. Gambar pertama itu simpang susun I-20 dan Wesley Chapel. Lalu gambar yang kedua simpang susun Jalan Panola dan I-20. Dan gambar yang ketiga itu simpang susun I-20 dan I-285. Selanjutnya itu biaya proyek. Estimasi biaya konstruksi untuk proyek ini diproyeksikan sebesar $61.654.000. Tidak ada biaya hak jalan. Utilitas yang dapat diganti diperkirakan sebesar $3.222.852. Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek tersebut adalah $64.876.940. Lalu tujuan dari value engineering ini, usulan proyek yang menjadi subjek studi VE ini dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek untuk ruas I-20 antara I-285 dan Jalan Panola. Solusi sementara ini diidentifikasi oleh GDOT sebagai cara untuk menyediakan peningkatan operasional hingga proyek terprogram yang lebih besar di I-20 arah timur dan dapat diimplementasikan. Proyek ini dirancang sebagai proyek peningkatan sementara dengan umur desain sekitar 10 tahun. Proyek yang lebih besar direncanakan untuk jangka panjang, tetapi sumber pendanaan belum diperoleh untuk pelaksanaannya. Lalu terdapat tim value engineering pada proyek ini, tim studi rekayasa nilai dan kepemimpinan disediakan oleh PBS dan J, ditambah dengan insinyur desain jembatan dari Civil Service. Tim ini terdiri dari Carles, Luke Clark, Kevin Martin, dan Ramesh Kalpa. Lalu selanjutnya ada proses value engineering yang terdiri dari beberapa tahapan. Di sini akan dijelaskan dari tahap pertama itu tahap investigasi. Jadi pada tahap ini tim FE akan menerima pengarahan tentang maksud desain di belakang proyek, masalah biaya, dan keterbatasan fisik pada proyek yang dikembangkan dengan menggunakan diagram Pareto. Jadi dapat dilihat di sini terdapat diagram Pareto dan ada beberapa item pekerjaan dengan biaya tertentu. Lalu
Item pekerjaan tersebut diurutkan dari biaya tertinggi ke biaya terendah. Di sini biaya tertingginya adalah aspal paving, dan biaya terendahnya itu field engineer office. Oke, selanjutnya, di sini dapat dilihat diagram Pareto yang lebih jelas setelah item pekerjaan tersebut disusun berdasarkan biaya tertinggi ke biaya terendah. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase kumulatif. Lalu kita lihat item pekerjaan mana aja yang berada di bawah garis 80% ini, yang persentasenya di bawah 80%. Jadi di sini terdapat beberapa item pekerjaan yang merupakan 20% bagian penting yang akan mewakilkan 80% lainnya. Nah, maka di sini dipilihlah item pekerjaan berupa aspal, traffic, sound, kemudian grading complete, kemudian semen, retaining wall, dan drainase. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan 20% yang menggambarkan 80% lainnya. Selanjutnya, setelah dilakukan tahap investigasi, dilakukan tahap analisis. Jadi pada tahap ini, tim VM menentukan fungsi dari proyek dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana dan digambarkan dalam diagram fast. Jadi di sini terdapat pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana itu adalah itu dibaca dari kiri ke kanan. Jadi bagaimana fungsi dengan tingkat lebih tinggi itu diselesaikan. Lalu mengapa dibaca dari kanan ke kiri, yaitu mengapa fungsi dengan tingkat lebih rendah diperlukan. Jadi di sini contohnya itu bagaimana meningkatkan operasi dapat diselesaikan, yaitu dengan mengurangi konflik, menjamin kenyamanan, memastikan keandalan, memuaskan pengguna, dan menarik pengguna. Lalu contoh mengapa itu, mengapa mengurangi konflik diperlukan? Karena untuk meningkatkan operasi. Nah, jadi di sini yang berada di sebelah kiri garis lingkup itu merupakan tujuan dari fungsi dasar. Tujuannya itu meningkatkan operasi, sedangkan fungsi dasarnya itu adalah mengurangi konflik, menjamin kenyamanan, memastikan keandalan, memuaskan pengguna, dan menarik pengguna. Lalu sebelah kanannya adalah fungsi-fungsi pendukungnya. Jadi bagaimana mengurangi konflik dapat diselesaikan yaitu dengan memisahkan lalu lintas dan meningkatkan kapasitas. Bagaimana meningkatkan kapasitas dapat diselesaikan itu dengan membangun jalur distribusi kolektor. Contoh yang kedua yaitu bagaimana menjamin kenyamanan dapat diselesaikan, yaitu dengan meningkatkan akses lalu lintas dan menjaga akses selama masa konstruksi. Untuk penjelasan di bawahnya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya itu tahap spekulasi. Pada tahap ini, tim VE akan melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi ide yang digunakan untuk proses selanjutnya. Yang pertama itu mencari cara untuk memperluas jalur yang diusulkan dari 11 menjadi 12, kemudian mengurangi biaya dinding suara melalui jenis dinding alternatif, bahan alternatif, atau dengan mengurangi tinggi dinding dan panjang lintasan. Yang ketiga itu meninjau desain geometrik lalu lintas untuk menambah desain yang sudah efektif. Hal ini akan mengurangi konflik di sepanjang bagian koridor I-20 ini. Lalu yang keempat itu tahap evaluasi. Tim VE akan merefleksikan kembali kendala dan tujuan proyek untuk memutuskan alternatif mana yang harus dilakukan. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama mempercepat proses pelaksanaan, meningkatkan nilai, implementasi dari alternatif, meningkatkan usia proyek, menghemat biaya konstruksi, dan menghemat life cycle cost. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, tim VE akan menentukan setiap alternatif yang dipilih dengan penjelasan rinci tentang gagasan, serta sketsa dari konsep awal, kelebihan, kekurangan, penjelasan teknis, dan perkiraan biaya serta penghematan biaya. Nah, di sini setiap alternatif itu akan dilakukan perankingan dari rating 1 sampai 4. Nah, di sini dipilih rating yang paling tinggi yaitu rating 4 sebagai alternatif yang akan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ada 9 alternatif yang akan dipilih. Oke, selanjutnya tahap rekomendasi. Tim VE akan meninjau ide-ide alternatif untuk menginformasikan ide yang sesuai untuk proyek, memberikan peluang untuk sukses, dan ide yang akan meningkatkan nilai proyek jika diterapkan.
Yang terakhir adalah tahap presentasi. Presentasi ini dirancang untuk menginformasikan kepada pemilik dari desainer tentang temuan awal studi value engineering. Selanjutnya yaitu masalah dan tujuan proyek. Kesepakatan yang dilakukan yaitu dimasukkannya penghalang suara yang cukup luas untuk mengurangi dampak suara dan visual pada rumah dan bisnis lokal. Salah satu cara di mana tim VE dapat menambah nilai proyek adalah dengan mengidentifikasi cara untuk mempercepat proyek. Dengan demikian, sebagian besar ide yang dikembangkan oleh tim VE dapat tercapai bersama dengan potensi penghematan biaya. Lalu di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Setelah evaluasi selesai, tersisa 9 ide alternatif untuk dipertimbangkan. Yang pertama yaitu alternatif untuk pekerjaan aspal beton. Terdapat 3 alternatif. Yang pertama yaitu AC1 menggunakan bahu luar dengan panjang 10 feet untuk jalur kolektor dengan penghematan biaya $150.938. Untuk AC2 berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan dengan penghematan biaya $1.219.988. Alternatif 3 memanfaatkan kemiringan silang 4% di bahu luar dengan garis singgung dengan penghematan biaya $144.973. Lalu untuk alternatif miscellaneous MS3 menggunakan guard line 2 sisi untuk memisahkan jalur kolektor dan jalur umum. Lalu untuk MS4 menggunakan pipa besi ulir untuk drainase jalan kolektor dengan penghematan $74.360. Lalu untuk alternatif dinding penahan ada RW1 menggunakan DPT dengan MSE Mechanically Stabilized Earth Wall. Kemudian RW2 memberikan dinding peredam suara pada DPT dari beton di tempat yang selayaknya. RW3 menggunakan sheet pile sebagai pengganti DPT dari beton. Lalu untuk pekerjaan dinding penahan suara, ada SB3 itu menunda pemasangan dinding peredam suara pada sisi barat jalan. Kemudian akan dijelaskan hasil studi value engineering dari setiap alternatif yang sudah dipilih tadi. Pertama, alternatif AC1. Dengan desain awal, bahu luar jalan dengan lebar 12 feet sepanjang jalur kolektor. Lalu alternatif desain yang diusulkan yaitu menggunakan bahu luar jalan dirubah menjadi lebar 10 feet sepanjang jalur kolektor. Keuntungan yang didapatkan dari perubahan desain yaitu mengurangi perkerasan aspal kedalaman penuh, mengurangi biaya konstruksi, dan mengurangi waktu konstruksi. Risiko pada perubahan desain ini tanpa risiko. Lalu mendapat penghematan biaya sebesar $150.938. Selanjutnya yaitu alternatif AC2 dengan desain awal yaitu pengupasan semua aspal beton di 2 jalur bagian dalam hingga ke lapisan beton di bawahnya. Lalu alternatif yang diusulkan yaitu menghilangkan 1 lapisan campuran berpori atau PM, dan 1 lapisan aspal. Keuntungan yang didapatkan yaitu menghemat biaya perkerasan jalan, mempersingkat waktu pengerjaan. Lalu resikonya ada tanpa resiko dan mendapat penghematan biaya sebesar $1.219.988. Untuk tabel penghematan biayanya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya itu alternatif AC3 dengan desain awal, konstruksi bahu luar jalan menggunakan perkerasan penuh dengan kemiringan melintang sebesar 6%. Lalu alternatif yang diusulkan yaitu membangun bahu luar jalan menggunakan perkerasan penuh dengan kemiringan melintang sebesar 4%. Keuntungan yang didapat yaitu mengurangi biaya pengelupasan di masa depan dan mengurangi biaya pelapisan di masa depan. Resikonya yaitu dapat mempengaruhi aliran air permukaan drainase karena perubahan kemiringan melintang tadi, sehingga drainasenya alirannya akan berpengaruh. Lalu mendapat penghematan biaya sebesar $144.973. Selanjutnya, alternatif MS3 atau miscellaneous dengan desain awal pembangunan pembatas median beton tipe 26 untuk memisahkan antar jalur utama dan jalur kolektor distribusi dari STA 65 hingga STA 135. Alternatif yang diusulkan yaitu menggunakan pagar pembatas 2 sisi tipe W sebagai pengganti pembatas median beton. Keuntungan yang didapatkan yaitu mengurangi biaya awal material, mengurangi bagian yang menonjol pada median, sehingga mempermudah pelebaran di masa depan, dan mengurangi waktu pemasangan. Risiko yang didapatkan yaitu membutuhkan revisi drainase karena perubahan bentuk median
lalu meningkatkan biaya pemeliharaan. Penghematan biaya yang didapatkan yaitu sebesar $1.093.397. Selanjutnya alternatif MS4 yaitu dengan desain awal digunakan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis pembatas yang memisahkan jalur umum dan jalur distribusi kolektor. Alternatif yang diusulkan yaitu digunakan pipa metal bergelombang untuk drainase di sepanjang garis pembatas yang memisahkan jalur umum dan jalur distribusi kolektor. Keuntungan yang didapatkan yaitu mengurangi biaya drainase dan biaya konstruksi. Di sini tidak ada risiko dan penghematan biaya sebesar $74.360. Selanjutnya itu alternatif RW1 dengan desain awal penggunaan dinding penahan chip standar GDOT dengan tinggi 20,5 kaki sampai 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek segmen I285 sampai dengan Jalan Capel Weasley dan di sebagian Jalan Capel Weasley sampai dengan Jalan Panola. Alternatif yang diusulkan yaitu menukar dinding penahan tanah chip dengan dinding MSE, tetapi dengan geometri yang sama. Di sini mendapat keuntungan berupa mengurangi biaya, mengurangi waktu pengerjaan, dan meningkatkan estetika. Dan tidak ada resiko dari perubahan desain ini, serta mendapat penghematan biaya sebesar $1.931.439. Selanjutnya itu alternatif RW9 dengan desain awal menggunakan DPT chip, namun persyaratan terdapat dinding peredam suara di kedua koridor jalan. Alternatif yang diusulkan yaitu menerapkan teknik stabilitas tanah untuk memfasilitasi bagian tanah yang lebih curam daripada menggunakan DPT chip dan mempertahankan desain geometri jalan. Keuntungan yang didapatkan yaitu mengurangi biaya, mengurangi waktu pekerjaan, dan menjaga lingkungan. Tidak ada risiko dari perubahan desain ini dan mendapat penghematan biaya sebesar $505.230. Lalu selanjutnya alternatif RW10 dengan desain awal penggunaan dinding penahan chip standar GDOT dengan tinggi 2,5 kaki sampai 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek segmen I285 sampai dengan Jalan Capel Weasley dan di sebagian Jalan Capel Weasley sampai dengan Jalan Panola. Alternatif yang diusulkan itu menukar dinding penahan tanah chip dengan dinding sheet pile, tetapi dengan geometri yang sama. Keuntungan yang didapatkan yaitu mengurangi biaya konstruksi, mengurangi waktu pekerjaan, dan sheet pile memiliki nilai setelah masa pakai. Perubahan desain ini tidak ada resiko dan mendapat penghematan biaya sebesar $1.161.210. Lalu ada alternatif SB3 dengan desain awal pemasangan dinding peredam suara di sepanjang jalan. Dengan alternatif yang diusulkan yaitu penundaan pemasangan dinding peredam suara sampai rekonstruksi jalan. Keuntungannya yaitu mengurangi biaya secara keseluruhan, tidak ada risiko yang didapatkan, dan mendapatkan penghematan biaya sebesar $1.511.840. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.